Halo para penjelajah sejarah, kita berbicara tentang Mesir, sebuah negeri yang bukan hanya tentang Firaun dan piramida. Jauh sebelum Masehi, peradaban Mesir sudah menjadi mercusuar pengetahuan dan kekuasaan. Dari delta sungai Nil yang subur, Mesir membangun salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia, yang jejaknya masih kita saksikan hari ini. Namun, di balik keagungan sejarah kunonya, Mesir modern juga telah melalui babak panjang yang penuh tantangan. Masa-masa sulit di bawah dominasi asing, dan perjuangan heroik untuk meraih kedaulatan. Mari kita telusuri perjalanan epik sejarah Mesir dari penjajahan kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-16 hingga proklamasi Republik pada abad ke-20. Dimulai pada tahun 1517, ketika Sultan Selim I dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah berhasil menaklukkan Kesultanan Mamluk setelah kemenangan telak di pertempuran Ridania. Seketika, Mesir berubah status menjadi provinsi Utsmaniyah. Selama hampir 3 abad, dari 1517 hingga 1798, Mesir secara formal berada di bawah kendali Istanbul. Uniknya, pada praktiknya, kekuasaan lokal dan administrasi seringkali dipegang oleh kaum Mamluk yang bertindak sebagai bangsawan regional di bawah pengawasan seorang Pasha Utsmaniyah. Dominasi ini kemudian dipecah oleh sebuah invasi yang mengejutkan. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte dari Prancis tiba-tiba menyerang Mesir. Meskipun kampanye Napoleon hanya berlangsung singkat, kedatangan pasukan Prancis yang membawa ide-ide pencerahan dan teknologi modern secara tidak langsung memicu kesadaran baru di kalangan elit dan intelektual Mesir. Menjadi percikan api awal dari apa yang kelak kita sebut nasionalisme Mesir. Setelah Prancis diusir dan kekuasaan Utsmaniyah kembali, kosongan kekuasaan memicu perebutan kendali. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang perwira Albania yang cakap dalam dinas Utsmaniyah, Muhammad Ali Pasha. Pada tahun 1805, ia diangkat menjadi wali Mesir atas permintaan populer dari ulama dan tokoh masyarakat, menandai era yang dikenal sebagai dinasti Muhammad Ali. Muhammad Ali secara ambisius memulai program modernisasi masif yang dikenal sebagai Al-Nahda. Ia membangun angkatan bersenjata modern yang setara dengan Eropa, mendirikan sekolah kedokteran dan teknik, dan memperkenalkan sistem irigasi serta pertanian kapas secara besar-besaran didanai oleh monopoli negara. Tujuannya jelas, mengubah Mesir menjadi negara yang kuat dan mandiri, bahkan hingga menantang otoritas Utsmaniyah di Istanbul. Namun, kemajuan ini mengundang kecemasan negara-negara besar Eropa, terutama Inggris dan Prancis, yang melihat kekuasaan Mesir sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuatan di Mediterania. Upaya Mesir untuk ekspansi ke Syam memicu krisis Oriental dan mengarah pada intervensi Eropa. Tekanan dari kekuatan Eropa memuncak dengan Konvensi London 1840 yang memaksa Muhammad Ali menarik pasukannya dan yang paling penting, membuka ekonomi Mesir bagi perdagangan bebas Eropa. Hal ini secara efektif mengakhiri upaya Mesir untuk menjadi kekuatan independen dan malah menjeratnya dalam jaringan hutang yang kompleks. Situasi semakin diperparah dengan pembangunan terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869. Meskipun merupakan keajaiban teknik, proyek ini menghabiskan banyak biaya, memaksa Khedive Ismail menjual saham Mesir kepada Inggris pada tahun 1875. Hutang yang tak terbayar memicu intervensi keuangan bersama Inggris dan Prancis. Kemarahan rakyat Mesir terhadap dominasi asing meletus pada pemberontakan Urabi pada tahun 1881 sampai 1882 yang dipimpin oleh Kolonel Ahmed Urabi. Inggris menggunakan pemberontakan ini sebagai alasan untuk intervensi militer, dan setelah mengalahkan tentara Mesir, mereka memulai pendudukan Inggris pada tahun 1882. Meskipun secara formal, Mesir tetaplah Khedivate di bawah Utsmaniyah hingga tahun 1914. Kekuasaan efektif berada di tangan Konsul Jenderal Inggris. Perjuangan untuk kemerdekaan kini berfokus pada pengusiran Britania Raya.
Perjuangan untuk kedaulatan kian membara di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Saad Sahrul dan Partai WAF. Setelah serangkaian protes masif dan revolusi 1919, Inggris akhirnya mengeluarkan deklarasi unilateral kemerdekaan Mesir pada 28 Februari 1922. Mesir secara resmi menjadi kerajaan Mesir dan Fuad I diangkat menjadi raja. Namun, kemerdekaan ini bersifat semu. Inggris mempertahankan 4 reservasi, yaitu kontrol atas pertahanan Mesir, terusan Suez, Sudan, dan perlindungan warga asing. Hal ini berarti Inggris masih memiliki kendali militer dan politik yang signifikan. Situasi ini terus memanas hingga Revolusi Mesir 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Perwira Bebas di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser dan Muhammad Nauguib. Revolusi ini menggulingkan Raja Farouk I. Setahun kemudian, pada 18 Juni 1953, monarki dihapuskan dan Republik Arab Mesir resmi diproklamasikan dengan Muhammad Nauguib sebagai presiden pertama. Peristiwa ini bukan hanya menandai berakhirnya dinasti yang dimulai oleh Muhammad Ali, tetapi juga secara definitif mengakhiri pengaruh politik Inggris dan mengukuhkan kedaulatan penuh Mesir di mata dunia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah Mesir yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.